Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kak Intan Juliani Hidayat, Bapak Muhyiddin, Kak Khofifah Indah Mutiasari, Ibu Yani Susanti, dan juga Kak Rifki Aulia Absoni selaku penguji. Berdirinya kami di sini ialah untuk memaparkan dan membahas hasil karya workshop kami yang kita buat selama kurang lebih 1 bulan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rami Arafah selaku pemateri 1 dan di samping saya ada rekan saya Muhammad Iqbal selaku pemateri kedua. Baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja mulai ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, apa sih itu Excel? Microsoft Excel adalah salah satu program Microsoft Office, aplikasi pengolah angka dari Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah data baik itu angka maupun teks. Nah, bisa juga untuk membuat laporan, grafik, dan juga analisa data dengan kebantuan rumus dan fungsi. Nah, Excel inilah yang menjadikan kita bahan utama atau landasan untuk membuat aplikasi Maharani Snack. Nah, apa itu aplikasi Maharani Snack? Kita akan bahas di slide berikutnya. Lanjut. Apa itu makro dan VBA? Makro adalah fitur otomatisasi di Excel yang bisa merekam aktivitas kita dan menjalankannya secara berulang. Sedangkan VBA sendiri atau Visual Basic for Application merupakan bahasa pemrograman yang digunakan di Excel untuk membuat script atau kode program. Nah, dengan VBA inilah kita bisa membuat aplikasi Maharani Snack yang lebih interaktif seperti membuat tombol cetak otomatis, fitur pencarian, dan sampai sistem input data pembeli yang lebih praktis. Nah, kenapa sih pilih Excel gitu ya? Pertama, hemat biaya. Jadi kita tuh nggak usah beli software tambahan. Terus yang kedua, mudah digunakan karena banyak orang juga udah familiar ya dengan Excel. Terus juga pasti di setiap komputer atau laptop sudah terinstall Microsoft Excel. Terus yang ketiga, fleksibel. Fiturnya tuh pas buat kebutuhan dasar pengelolaan keuangan. Dan cocok untuk usaha skala mikro. Nah, apa sih itu aplikasi Maharani Snack? Aplikasi Maharani Snack adalah sebuah aplikasi penjualan sederhana berbasis Microsoft Excel VBA yang dirancang khusus untuk membantu proses pencatatan penjualan dan merekap laporan penjualan pada usaha kecil. Nah, pada aplikasi ini tuh kita buat untuk mendukung efisiensi kerja dan mempermudah pencatatan transaksi penjualan harian secara otomatis dan juga untuk membantu membuat pencatatan penjualan agar lebih mudah, praktis, dan akurat serta tidak dilakukan secara manual. Nah, apa sih tujuan aplikasi Maharani Snack? Yang pertama, efisiensi waktu. Jadi aplikasi ini tuh dibuat untuk mempermudah pencatatan penjualan agar terstruktur. Yang kedua, aplikasi itu dibuat dengan menyediakan fitur laporan otomatis yang bisa digunakan oleh si pemilik usaha buat jadi bahan evaluasi penjualannya. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Jadi aplikasi ini tuh dibuat untuk meminimalisir kesalahan perhitungan yang sering terjadi secara manual. Kan karena banyak ya usaha kecil tuh melakukan perhitungan secara manual ya. Makanya aplikasi ini tuh dibuat untuk meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir, untuk mendukung usaha kecil. Yang terakhir, itu untuk mendukung usaha kecil. Jadi aplikasi itu dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam mengolah usahanya secara mandiri. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang ada di dalam aplikasi Maharani Snack? Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kita selanjutnya, yaitu Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal, saya silakan.
Bismillah. Terima kasih Arafah telah menjelaskan beberapa slide. Jadi mohon izin untuk para penguji, saya izin menjelaskan ada apa aja sih di aplikasi Maharani Snack ini. Nah, yang pertama itu ada form login. Nah, sebelum nah gunanya form login ini untuk apa sih? Yang pertama itu gunanya sebagai akses masuk. Sebelum kita memasuki aplikasinya, kita harus login terlebih dahulu dan mengisi username serta password. Dan yang kedua itu menjaga keamanan. Nah, jadi cuman yang punya akun Maharani Snack saja yang bisa mengakses aplikasi ini. Dan yang ketiga itu mencegah penyalahgunaan. Nah, dikarenakan kami mempunyai dua role di aplikasi ini, jadi supaya bisa mengurangi penyalahgunaan si role user, jadi kami membatasi hak akses role user. Nah, next, setelah kita berhasil login ke aplikasinya, kita langsung diarahkan ke sheet menu utama. Nah, di sheet inilah tempat navigasi aplikasi Maharani Snack. Di sini juga terdiri dari 8 tombol. Nah, yang pertama itu input pesanan, yang kedua master product, yang ketiga data penjualan, keempat laporan, lalu kelima cetak nota, keenam simpan pengaturan akun, ketujuh simpan, dan yang terakhir keluar. Nah, selanjutnya di sheet master product. Nah, di sheet ini yaitu untuk si pengguna mengetahui stok-stok barang yang masih tersedia. Nah, di sini juga ada kode makanannya, kategorinya, lalu makanan, dan yang lain-lain. Dan di sini ada jumlah stok snack asinnya. Nah, ini total keseluruhan snack asin. Lalu di sini juga ada total keseluruhan snack manis. Dan di sini jumlah dari semua total produk makanan yang ada di Maharani Snack. Lalu di sheet master product ini ada tombol kembali untuk kembali ke sheet menu utama. Lalu next. Nah, kita langsung ke sheet input pesanan. Nah, di sheet ini gunanya yaitu untuk menampung data-data yang berasal dari form input pesanan. Nah, di sheet input pesanan juga ada 3 tombol. Yang pertama itu ada tombol simpan data, yang kedua ada tombol input pesanan, dan yang ketiga ada tombol kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tombol input pesanan terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik tombol yang tadi input pesanan, di sini akan muncul form input pesanan. Nah, di sini ada nomor pemesanan atau nomor pesanan yang akan berubah ketika si customer menyudahi pemesanannya. Lalu ini tanggal pesanan akan muncul otomatis dengan sesuai hari ini atau tanggal ini. Lalu kode makanan ini akan muncul secara otomatis ketika kita sudah mengisi kategori nama makanan, rasa, dan satuan. Lalu ini nama pembeli, untuk mengetahui nama si customernya, dan nomor HP untuk mengetahui nomor si customer. Lalu ini ada KTE untuk mengetahui berapa sih yang ingin si pembeli beli gitu. Lalu ini stok. Nah, di stok ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan yang ada di master product tadi. Lalu ini harga total, harga dari satuan ini yang akan dikalikan dengan KTY ini. Nah, lalu di sini juga alamat untuk mengetahui alamat si customer, status, lalu keterangan,
untuk mengetahui misal apa ya, si customer itu pengen pesannya yang pedas tapi nggak pedas banget gitu. Lalu metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini kami menyediakan metode cash, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Lalu di sini juga ada tombol simpan untuk menyimpan input-input pesanan yang sudah terisi ini. Lalu tombol update itu untuk mengupdate input pesanan apabila ada si customer yang salah memesan produk. Tombol update juga ini cuman bisa mengupdate tanggal hari ini saja, tidak bisa mengupdate tanggal-tanggal yang kemarin-kemarin. Lalu ini tombol hapus untuk menghapus data yang ada di list pesanan. Lalu tombol reset untuk mereset input yang ada di input pesanan. Lalu ini tombol kembali untuk kembali ke sheet input pesanan. Next. Nah, ini tampilan ketika kita sudah mengisi pesanan si customer. Di sini ada nama Indah, lalu ini nomor HP-nya, dan ini kategorinya snack manis ya. Lalu ini nama makanannya donat, dan rasanya coklat, dan satuan beratnya 80 gram. Ya, ininya kitanya 2. Lalu next, selanjutnya kembali. Nah, di sheet inilah data-data tadi yang akan muncul di sheet input pesanan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tombol simpan data. Nah, sebelum ke tombol simpan data, data-data ini harus statusnya diubah menjadi selesai. Nah, jika sudah diubah menjadi selesai, si data-data ini akan pindah secara otomatis apabila kita sudah mengklik simpan data. Nah, inilah hasil data-data yang tadi yang sudah kita ubah. Nah, ini statusnya beda ya sama yang sheet sebelumnya. Statusnya menjadi selesai. Disimpan data juga kita bisa langsung cetak nota. Nah, di sini udah ada tombolnya, tombol cetak nota. Lalu di sini cara memfilternya, cara mengetahuinya pesanan mana sih yang ingin kita cetak. Nah, kita harus mengklik ini terlebih dahulu, dan tampilannya seperti ini ya. Kita harus mencari nomor pemesanannya. Semisal di sini ada catatan, ketik nomor pemesanan dengan benar, diawali dengan 0 dan harus berjumlah 7 digit. Semisal 000001. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Data si pesanan nomor 1 akan muncul secara otomatis, dan yang muncul di sheet ini hanya nomor pemesanan tersebut saja. Lalu setelah itu kita langsung klik cetak nota. Nah, ketika sudah klik cetak nota, data yang tadi kita filter ini akan langsung berpindah ke sheet nota. Nah, di sini juga di sheet nota kita ada tampilan tombol kembali untuk kembali ke sheet menu utama, lalu reset nota untuk mereset tampilan nota di data-data nota yang ada di sheet nota. Lalu ini data penjualan untuk kembali ke sheet data penjualan. Dan ini juga ada gambar printer ya untuk mencetak notanya. Dan ini ada beberapa hasil dari cetak nota yang kemarin kita siapkan. Lalu next, sheet laporan. Nah, di sheet laporan ini si pengguna bisa tahu berapa sih pendapatan dia per bulan. Nah, di sini juga ada
data-data makanan yang terjualnya apa aja, lalu jumlah yang terjual dan pendapatan. Di sini jumlah pengguna menggunakan metode pembayaran apa aja yang paling banyak pada bulan tertentu. Di sini juga ada jumlah data penjualan. Lalu di sheet laporan ada tombol tampilkan laporan untuk menampilkan laporan atau menampilkan data-data yang terjual. Semisal tampilannya seperti ini. Semisal kita sudah memilih bulan Mei. Nah, ini tulisan ini akan muncul secara otomatis. Laporan penjualan bulan Mei tahun 2025. Nah, ini juga data-datanya akan muncul secara otomatis dan akan berubah secara otomatis. Di sini jumlah yang terjual pada bulan Mei itu 40 makanan dan yang makanannya berbeda-beda. Lalu pendapatan si pengguna pada bulan Mei 200.000 dan jumlah metode pembayaran pada bulan Mei kebanyakan cash. Lalu di sini ada jumlah data penjualan. Di sininya ada 26 penjualan yang terjual pada bulan Mei. Lalu next. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan mendemo aplikasi. Oke, terima kasih kepada Iqbal memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Selanjutnya di sini kita akan mendemo aplikasi Maharnistek yang telah kita buat. Nah, di sini yang pertama sebelum masuk ke aplikasi tadi sudah dijelaskan ya oleh rekan saya, ada form login. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan juga password untuk login. Bisa dimasukkan? Nah, untuk username-nya di sini kita memasukkan username Indah dan passwordnya juga sama. Oke. Nah, setelah login ada notifikasi karena tadi yang kita masukkan adalah role-nya admin, jadi dia akan ada notif selamat datang admin. Nah, jadi dia tuh punya akses penuh. Oke, kita lanjut ke yang pertama, input pesanan. Nah, di sini tuh merupakan sheet untuk menampung data pesanan yang telah diinput di form input pesanan. Bisa ke kanan? Yang bawah. Bisa diklik. Kita akan coba input pesanan. Nah, di sini yang pertama kan ada nomor pesanan. Ini tuh akan otomatis terisi. Dia tuh membaca dari sheet input pesanan dan juga data penjualan. Jadi nomor yang terakhir paling besar tuh apa? Jadi dia akan muncul yang paling besar lalu ditambah dengan 1. Lalu untuk tanggal tadi sudah dijelaskan akan otomatis terisi hari ini. Dan ini ada kode makanan, ini akan otomatis juga terisi jika kita memilih si makanan ini kategori makanan rasa satuan berat satuan sudah terisi, jadi akan muncul kode otomatis. Bisa diisi. Nah, di sini tadi muncul kode otomatis. Kalau kita ubah si makanannya atau rasanya bakal otomatis juga terisi. Lanjut. Contoh untuk kita ambil saja 1. Nah, untuk harga
harga total otomatis juga muncul saat kita isi. Ini kan kita 1, lalu harga satuannya itu 5, maka hasilnya 5 juga. Untuk alamatnya, contoh Depok, lalu keterangannya ini opsional, tidak diisi juga tidak apa-apa. Untuk metode pembayaran ada 4. Yang pertama cash, yang kedua GoPay, ketiga Dadan, yang terakhir ShopeePay. Kita akan coba aja cash ya. Oke, bisa disimpan. Nah, akan muncul notifikasi setelah kita menyimpan pesanan dengan nomor tadi. Apakah mau menambah makanan lain untuk pembeli yang sama? Nah, jika kita mengklik ya, kita akan menambah si data pembeli tadi, tapi dengan nomor yang sama. Bisa diklik yes. Nah, jadi kita bisa ubah lagi dengan makanan yang berbeda. Jika si pembelinya tuh ingin memesan beberapa makanan yang berbeda. Itu gunanya untuk kita bikin ke sheet notanya tuh di tabelnya banyak makanannya, tapi tidak mencantumkan si nomor pesanannya. Oke, bisa langsung disimpan. Oke, nah, ini klik ya. Nah, setelah berhasil, pesanan dengan nomor tadi 31 berhasil disimpan. Nah, untuk tombol update, itu untuk mengupdate makanan yang sekiranya tadi itu salah input ya. Bisa diubah ini, yang rasa. Yang rasa. Ya. Jadi coklat coba. Nah, kita update. Maka akan berubah, coba bisa dicek. Nah, untuk hapus ini tuh untuk menghapus pesanan. Boleh dihapus yang terakhir. Yang terakhir, nah ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk reset ini, untuk mereset si combo box dan text box yang ada di sini. Boleh diklik. Oke. Boleh kembali. Nah, untuk si simpan data, ini tuh tadi udah dijelaskan sama Iqbal tadi. Untuk memindahkan si data pesanan ini ke sheet data penjualan. Bisa diubah yang pertama. Yang pertama, nah ya. Oke, simpan. Oke, maka akan pindah ke sheet data penjualan. Oke, bisa kembali. Nah, di sini yang kedua ada master produk. Oke, singkat saja di sini itu adalah produk-produk makanan yang dijual oleh si pemilik usaha. Bisa kembali. Oke, ke data penjualan. Nah, ini tuh merupakan sheet yang menampung data penjualan yang tadi ada di sheet input pesanan. Nah, untuk mencari si data pembeli yang kita ingin cari itu bisa diklik di bagian yang V1. Kita contoh misal mencari 001 yang pertama. Nah, maka akan muncul tadi seperti yang di presentasi, akan muncul si nomor pesanan, boleh digeser. Nah, nomor pesanan dengan MSPS 00001. Digeser lagi. Nah, untuk mencetak nota, di sini kan kita sudah memfilter. Nah, kita tuh kalau ingin mencetak nota harus difilter dulu si nomor pesanannya, baru bisa diklik cetak nota yang ada di data penjualan, bisa diklik. Maka akan otomatis pindah ke sheet nota. Nah, ini tampilan notanya. Di sini ada data pembeli, ada nomor pesanan, juga tanggal pesanan. Bisa ke bawah. Nah, untuk di bawah ini ada total dan juga ya ada total di sebelah kanan sini. Dan juga ada di sini ada QR code untuk memesan ya, untuk di-scan. Bisa ke atas lagi. Nah, ini untuk reset nota, untuk menghapus si data pembeli yang ada di sheet nota. Bisa diklik. Maaf, si print dulu. Ya, ini untuk tampilan printnya yang tadi rekan saya lihat.
perlihatkan seperti ini. Bisa dilihat ya. Kenapa? Iya, WhatsApp. Oh, ini si pemilik usahanya. Bisa ditambahin. PA-nya jangan cuma sekedar WA saja, tapi ada pro. Ya, nah, jadi otomatis muncul ada teks. Dan teksnya belum ada. Kayak buat nampung dulu, nanti tuh kalau diklik ke WhatsApp. Tuh, ini kan nggak ada kata-kata. Itu kan tinggal kan QR code sangat cukup. Sangat cukup buat. Kalau ini kan cuma WA plus nomor WA doang. Harusnya kan ditambahin datanya, teks, nah isi teksnya. Bisa kembali. Nah, di sini tadi kan untuk tombol reset itu untuk menghapus si data pembeli yang ada di sheet nota. Bisa diklik. Oke, sudah terhapus ya. Selanjutnya di sini yang terakhir ada laporan. Boleh ke laporan. Ya. Nah, boleh di reset. Nah, di sini yang pertama ada bulan. Kita bisa memilih bulan apa yang ingin dipilih. Misal karena pesanannya ada di Mei semua ya. Jadi kita pilih bulan Mei. Lalu untuk tahunnya 2025. Nah, ini ada 4 tombol ya. Ini untuk mereset, ini untuk kembali. Nah, yang pertama ini untuk menampilkan si laporannya. Bisa dilampirkan. Oke. Ini udah ya? Masih gini. Coba kembali ke the sheet data penjualan. Sheet data penjualan. Ya. Reset. Oke. Ke laporan lagi. Nah, dipilih lagi. Kita pilih bulan Mei dan juga tahunnya 2025 bisa ditampilkan. Nah, di sini kan ada data-datanya ya. Di sana ada 27 penjualan bisa ke atas. Nah, untuk ini tadi kan kosong ya. Di sini kita menggunakan rumus untuk di sebelah sini bisa di. Jadi si rumus ini akan menyesuaikan dengan bulan yang tadi dipilih. Acuannya ada di kolom A5. Ada di A5. Kalau ini kan tadi 05 maka akan di sini muncul bulan Mei kayak gitu. Nah, di sini bisa diperbesar sedikit. Nah, bawah sedikit. Nah, di sini ada total pendapatannya. Yang terjual tuh ada 42 kuantitas dan yang profit yang didapat 210.000. Ini pendapatan kotornya ya. Kita nggak tahu biaya operasionalnya berapa. Tidak kita tanyakan. Boleh ke atas sedikit. Nah, ini di sini ada jumlah metode pembayaran dan juga ada jumlah data penjualan. Oke. Yang terakhir kembali ke login data. Enggak login data. Enggak, yang di bawah aja. Ini. Nah, ini tadi kan sebelum masuk kita pakai Indah ya. Paspornya juga Indah. Nah, ini role-nya itu ada admin. Di sini boleh kita. Nah, di sini kan ada admin sama Indah ya. Nah, untuk si admin sama Indah ini tuh nggak akan bisa dihapus. Kita buat dia tuh nggak bisa dihapus akunnya. Nanti kita akan jelaskan di pengaturan akun. Nah, di sini kita bisa tambahkan username baru dan password baru juga role-nya di pengaturan akun. Oke, bisa kembali. Nah, di sini ada pengaturan akun. Bisa diklik. Nah, di sini akan muncul form pengaturan akun. Yang pertama di sini ada tambah akun. Ini untuk menambahkan akun. Dan yang kedua ada hapus akun.
untuk menghapus akun, dan yang ketiga ada ganti password untuk mengganti password si pengguna. Dan yang terakhir ada ganti role untuk mengganti role si pengguna. Boleh yang ketambah akun. Nah, di sini kita bisa contoh menambahkan akun bebas ya. Iya. Enggak Pak, jangan pakai Bu aja. Ini untuk passwordnya boleh disamain. Untuk role-nya kita pilih user aja. Nah, bisa ditambahkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang kedua, ini untuk menghapus akun. Boleh diklik. Coba dipilih. Muhyiddin, Bapak Muhyiddin. Hapus akun. Nah, itu dia akan menghapus akun pengguna dengan nama Bapak Muhyiddin. Yang ketiga, ganti password. Nah, ini untuk mengganti password si pengguna bisa dipilih, misal bebas Iqbal coba. Passwordnya bebas 123 buat. 123. Nah, kita sengaja nggak pakai apa ya namanya? Kayak asterisk apa? Ya, ini biar dia tahu. Jadi kan biasanya suka bintang gitu kan. Nah, ya jadi kita, kalau lupa kan, waduh. Jadi kalau orang lain bisa Hah? Enggak. Oh, ini pasti sendirian dong, Pak. Bisa diganti passwordnya. Nah, ini tadi kalau nggak salah password awalnya Iqbal juga ya, Iqbal. Oke. Nanti akan berubah, nanti kita coba ya. Dan yang terakhir ada ganti role. Ini untuk mengganti si role. Nah, coba bisa dipilih. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada akun admin dan juga Indah. Karena kita khususkan juga buat kedua akun itu tidak bisa ganti role dan juga hapus akun. Oke, bisa pilih Ibu Yani. Iqbal aja. Ganti jadi admin. Nah, ganti role. Oke, terima kasih. Baik, kembali. Nah, coba disimpan. Maaf. Oke, yes. Oke, kita akan coba buat masuk ke akun yang baru tadi ya. Bisa keluar dulu, keluar. Coba kembali. Ngedesain sendiri, Pak. Kita bisa masukkan tadi Ibu Yani coba. Tapi passwordnya tadi kita coba dulu samain. Tadi kan asalnya apa? Ibu Yani juga ya? Apakah bisa? Nah. Oh, yang diganti Iqbal, maaf ya. Gak apa-apa, kita lanjutin aja. Soalnya Oke, coba. Oke. Nah, ini kan tadi admin. Tadi buat yang masuk tuh user. Nah, ini kalau user tuh cuman ada si yang bisa akses tuh input pesanan, data penjualan dan juga nota. Bisa diklik ke input pesanan. Oke, berfungsi ya, bisa kembali ke master product. Nah, dia akan muncul notifikasi akses ditolak. Kamu tidak punya izin ya. Terus juga ke data penjualan. Oke, masih bisa ini untuk membuat notanya ya. Kembali lagi. Untuk cetak nota masih berfungsi. Nah, oke, kembali lagi. Pengaturan akun. Nah, dia kalau user tuh nggak bisa ngubah-ngubah pengaturan akunnya ya. Mungkin itu saja demo aplikasi Maharani Snack yang telah kita rancang selama kurang lebih 1 bulan. Mungkin bagi para penguji ada pertanyaan, saran, atau kritik boleh ya? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. paling biasa pengalamannya di itu yang salah. Ini sebenarnya banyak banget jadi
ini dulu ada dari yang salah. Pertama dari penulisan. Penulisan saya lihat keren. Terus dari bab 2 ke bab data udah nyambung. Data tulisannya juga. Jadi catatan saya walaupun kopi yang dia tahu lah. Pokoknya kalau malah sampai cakep-cakep aja. Karena ada kopinya gitu kan. Pasti kayaknya nggak ada yang sampai nungguin nyetak lama-lama nggak ada. Makanya cetakannya ini udah aja duluan. Itu keren. Paling jadi catatan saya kata kunci. Judulnya itu kata kunci, bukan kalimat kunci. Jadi nulisnya jangan mengharuskan input data panjang banget. Namanya kata kunci. Kalau kata kunci itu dua kata, satu kata, gitu. Kata-kata yang penting itu yang dimasukkan. Yang diprioritaskan. Tuh, umumnya hanya dari 5, gitu. Jadi jarang banget tuh sampai lebih 2 baris. Kamu juga jadi 2 baris. Mau kata kuncinya terlalu panjang. Terus kalau dari sisi ininya keren, ada repot dikit ya kalau misalnya menunya pun ikutan berganti. Sebenarnya kalau bagi user jauh lebih enak kalau menu itu nggak usah ditampilin kalau dia nggak punya hak daripada dia di PHP-in. Oh iya. Master produk dia ngeklik Anda tidak punya hak, terus saya mau ngapain gitu ya? Apa dimunculin gitu? Itu sebenarnya jauh lebih enak. Cuma kalau memang ribet ya nggak usah. Gitu ya. Umumnya saya juga sering nemuin yang apa namanya aplikasi-aplikasi kayak gini. Menunya banyak banget, tapi bila saya klik, saya nggak punya hak. Saya benar, ribet, bikin jadi tambah repot gitu. Jadi memang ya ada sebagian yang memang bikin lebih mudah, dia bikin desainnya itu. Kalau dibikin dua desain, jadi ketika dia user biasa, dia panggil itu jauh lebih enak. Memang importnya lebih tinggi. Iya. Dibanding kayak. Terus kalau bagian password saya sih lebih cenderung tetap asterisk, tapi ada pilihan misalnya gambar mata. Diklik, jadi bisa kelihatan. Oh iya. Jadi jangan tiba-tiba langsung muncul. Ya, pribadi lebih cenderung kayak gitu. Jadi memang ada masa di mana ada yang lebih senang melihat kayak gitu, walaupun responnya lupa. Ya, jauh lebih enak kalau dibuat. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak masukannya untuk para penguji lain. Bisa nggak bayarnya bukan cash itu bisa. Oh, GoPay. Ada 4 tadi. Dana sama cash. Coba boleh bisa ya. Keluarin dulu jadi nanti. Keluar dulu. Tapi kalau bayar kita orang iya. Itu udah disiapin dulu. Keluar No, iya. Walaupun bisa. Ya. Fungsinya ada dulu. Tadi ke pengen metode ada itu apa namanya? Metode pembayaran ya, ada 4. Yes. Misalnya dana gitu. Ya. Jadi saya bayar misalnya gitu bisa. Bisa. Nanti iya. Mungkin si pemilik usahanya apa? Ceknya gimana di sana? Gimana Pak? Ceknya. Kalau lewat itu bisa itu bisa bukti terbayar gitu. Oh, mungkin dicek di si akun Dana sih. Iya. Nah, ini kita bikin gini juga kan buat ini ya, misalkan banyak yang pakai Dana ya. Mungkin si pemiliknya bisa buat akun khusus buat usaha dia kan. Dia apa? Maksudnya? Oh, ke dia sendiri. Gitu. Dari praktek kan belum.
Belum. Oh, belum, baru. Tapi secara teori bisa. Insya Allah bisa. Maksudnya ini teori jadi praktekan bisa nggak? Ini bikin lebat. Di sana udah praktek belum? Ada waktu di Maharaninya. Oh, di Maharaninya. Iya. praktekan nggak? Kita jadikan Oh iya. Oh iya, Pak. Oh iya ya. Tapi kalau Shopee Pay kurang tahu ya. Kalau Dana sama GoPay iya, Pak. Ya, dia tapi kebanyakan cash ya. Saya juga pernah beli gitu. ada aplikasi ini bisa tidak langsung praktek? Pernah nggak? Kita itu saya praktek. Kayaknya dia nambahin Namanya sendiri. Oh, gitu. Buat biasanya apa namanya cash. iya. Oh. Cuman kalau ada nanti disiapin gitu ya. Oh iya. Tapi belum dipraktekkan ya. Belum. Oh, belum. Aku ngelag. Itu kalau barang baru, itu barangnya cuma berapa? Ada berapa? Ada makan 20. Yang dijual ada berapa? 24. 20. Oh, yang itu ya. Apa datanya? Oh, itu. Nah, ini kita bikin kodenya juga. Bikin datanya nggak bisa. Data. Nama-nama barangnya tidak import. Tinggal input. Maksudnya masuk ke si itu Nah, pesanan. ini namanya apa? Input produknya banyak gitu. Jadi tinggal misalnya ada 10 ya udah tinggal pakai kode apa nanti muncul misalnya Army gitu. Oh, buat nyari gitu. Oh, kita nggak bikin fitur itu, Pak. Oh, udah bikin. Iya. Cuman Jadi kan itu manual ya itu. iya, sedikit juga ininya. Si produknya. Sedikit ya. Sama si kodenya juga kita bikin sendiri, Pak. Pakai kode, pakai rumus. Jadi misalnya kadang maksudnya kan ada ini membuat misalnya gitu nanti mungkin masalah. Oh enggak. Manual jadi masukin aja namanya. Nanti bisa salah ya. Jadi manual nanti misalnya. Nanti salah. Oh. Kalau di sini kebanyakan yang dimasuk produk kita masukin manual. Manual. Iya. Ya awalnya manual memang tapi kan nanti ketika orang tidak beli sudah muncul gitu namanya. Dari gitu ya. Oh kalau bisa beli. Oh pertanyaannya sih. Dia bilang lah. Oh ngerti nggak pertanyaannya? Atau pertanyaan saya bingung ya? Ngelag, Pak. Nama produknya kamu pakai apa? Oh. Yang kemarin saya bilang itu loh bikin pakai bentuk tabel. Kalau apa kan kamu Oh, itu manual, Kak. Iya. Itu. Wah, itu aku ngerti. Jadi kan bisa ketika dimasukin orang beli tinggal apa nanti muncul. Oh, tiga. Enggak, kita manual, Pak. Nambah produknya. Iya nama produknya manual. Ya maksudnya ketika orang mau beli nih. Oh iya. Misalnya mau beli, ya belinya apa makaroni, kita tinggal ketik M misalnya muncul tuh pilihan makaroni atau apa gitu. Oh, kalau si Di situnya pembelinya enggak? terus Coba gini. Sekarang saya mau beli misalnya nih. Nah, saya beli terus Pak beli apa Pak gitu kan? Makaroni misalnya. Ada muncul nggak itu? ya dipilih, Pak. Oh, dipilih. Ya. Dipilihnya di mana Tapi nggak diketik, dipilih. Oh, drop down gitu. Iya. Nah. Ini tuh mengacunya ke si sheet yang tadi, yang di master produk, yang produknya ya 24 itu. Maksudnya kalau ini kan bisa nggak capek kalau tinggal ketik, ini kan muncul tuh pilihannya. Misalnya gitu. Nggak perlu otomatis. Kali ini kan milih dulu, nyari-nyari dulu malah bisa salah klik kemungkinannya. Oh, nggak dibikin gitu, Pak. Oh, nggak dibikin gitu. Misalnya di situ tuh ngetik, oh ya beli apa Pak? Oh makaroni. Saya klik MM. Nah itu langsung muncul
pilihannya tinggal diklik gitu. Sebenarnya asalnya mau bikin gitu, cuman nggak jadi. Oh, nggak jadi. Agak Ya. struggle. Ya, ya. Oh, ya udah itu. Iya deh, itu aja cukup dari saya. Ya, Pak, Bu. Ya, Mohon izin ya Pak Midin, Pak Aleh, Kak Oki, ya, Saziani. Ini sebenarnya agak deg-degan jadi pemikir karena berbarengan duduk sama guru-guru. Dulu gitu ya. Oke, ini Kak Intan menarik ya terkait dengan aplikasinya, aplikasi penjualan tentang Marine Snack ini menarik dan banyak. Sempat kan angkatan-angkatan lu juga Kak Intan sempat menguji juga, tapi banyak banget memang yang sekarang kalian tampilkan aplikasinya banyak yang inovasi yang terbaru gitu yang kalian buat. Mulai dari input tadi ya, input biasanya kan itu cuma user doang, tapi sekarang bisa membuat input yang masih yang bagian depan tadi. Admin ya, itu tuh namanya apa? Login. Iya, di bagian login eh itu yang dulu Kak Intan cari juga sebenarnya, Kak Intan juga sempat bikin aplikasi, tapi emang belum menemukan caranya untuk membuat aplikasi tapi bisa digunakan dengan beberapa orang gitu. Iya, dengan menggunakan login, tapi gimana caranya aplikasi tersebut bisa aman gitu kan ya, digunakan beberapa orang. Tadi kan ada 2 role ya, ada admin sama user ya. Tadi kalau nggak salah Rafah sampaikan bahwa yang admin itu Banyak aksesnya lebih banyak ya daripada yang user. semuanya. Dan termasuk ke Oh, kalau admin semuanya. Iya, termasuk ke si pengaturan akunnya. Oke, itu admin yang itu ya. Iya, cuman admin. Kalau user apa aja? Cuman tadi ada si input pesanan, data penjualan sama si notanya buat bikin nota. Oh gitu. Oh, oke oke oke. Ya nanti apa di itu juga di apa di login juga bisa buat ya? Gimana? Di login yang tadi. Login. Bisa buat sendiri kan ya? Oh iya. Tapi itu bisa digunakannya sama admin itu sendiri ya? Iya. Oke. Eh ini aplikasinya juga bagus dari segi pewarnaannya ya. Ini cukup kayak cocok gitu karena nggak bertabrakan warnanya. Ini paduannya warna coklat ya. Merah marun, Kak. Oh, merah marun dari itunya, Enggak. ciri khasnya atau gimana? Enggak. Kita juga ini ngambil dari nama pemilik usahanya. Oke, pemilik usahanya. Oke. Nah, itu dari Maharani kan, Maharani itu kan dari bahasa Sangsakerta. Maharinya agung, Rani itu ratu. Jadi elegan gitu kan Kak, warna merah kan suka dipakai kerajaan itu. Oke. Oke oke. Coba Kak Intan mau lihat dong di input pesanan. Input pesanan. Oke, ini tuh input pesanan ya. Oke, ini udah cukup jelas sih. Oke. Oh, berarti bukan di sini. Coba back, boleh di back ke master product. Oke, ini yang tadi udah sampaikan tanya sama Paula ya. Kalau ini baru manual ya. Iya. Oke, kalau untuk kodenya, coba Kak Intan misal mau tambahin snack. Misal snacknya baseng, kerupuk, makaroni udah. Coba makaroni deh. Makaroni udah ada ya. Stick, coba stick. Wow. Pakai rumus saya coba ke atasin, Mbak. Bakal agak apa ya? Di rumus. Paling nambahin di codingannya, di rumusnya. Coba tambahin. Ya, stick kentang gitu. Coba Iqbal dulu yang masih megang komputer. Ya, stick kentang misal. Iya, boleh.
Kan tipe orgi jadi original. Nah, Misal dengan sistematis peningkatan jadi gambaran Coba. kalau misal 65 atau ada 100 gram, Kita nanya dulu ke si pemiliknya, itu semuanya 60. hmm, Kan ada yang kayak apa ya, watch yang gitu posisi 60. oh iya oke. Kan kali aja nanti usahanya jadi besar gitu ya. Kira nanti Amin. ada yang 100 gram gitu. Nah, nanti Tinggalnya gimana gitu ya. caranya? Iya. CTRLD. Nah, paling buat versi kodenya kita nambahin ya. Soalnya kita kan manual. Jadi kan nggak ada apa ya, dari si kode ini tuh acuannya ke sini juga. Coba tambahin dulu aja. Mm-mm. Iqbal dulu aja nggak apa-apa. Kenapa? Kan sekalian biar selesai. Pasti bakal ini. Oh iya ya enggak ya. Mm-mm. Nah, gimana? Seru ini. Iya, ada menu tambahan buat buat tambah. ini. Iya, untuk memudahkan juga ya, Pak. Iya. Iya. Berarti nanti tambahin buat apa ya? Kayak Iya jus. boleh, karena kan kita membayangkan usaha, emang kan sekarang usaha masih merintis ya, jadi mungkin stok barangnya belum banyak, tapi kan nanti bisa jadi usahanya bakal berkembang dan aplikasinya masih bisa dipakai gitu, bayangkannya. Iya, sayang nanti udah bagus-bagus aplikasinya. Iya. Oh, kurang bisa. Boleh juga, boleh lihat di kamera. Waduh. Oke, coba sama. Buatkan. Ya, kamu tadi enter dulu, diubah nggak? Nah, udah. Di rumus itu tuh di bawahnya, makanya yang di sini di jadi makanya kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan ini. Si nama ininya, nama makanannya nggak terdeteksi.
Udah. Lupa saya baca rumusnya. Tapi kemarin bisa. Yang paling mungkin kita nanti tambahin Iya. ya. Iya, boleh bikin verb input tambahan. Iya, biar. Nah, ini maksudnya ya. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Boleh nanti ditambahin ya. Oke, boleh masuk ke data penjualan. Oke, ini data penjualan yang udah selesai ya. Oke. Kalau ini otomatis nambah sendiri kalau data penjualan. Masuk datanya. Ya, berarti otomatis ya. Kalau oh oke. Oh iya, siap. Walaupun nanti di input pesanan itu masih dalam status proses ya. Iya. Walaupun udah selesai tapi kalau di input pesanan masih dalam status proses. Maksudnya? Gimana? Iya. Coba di input pesanan. Nah, itu masih dalam proses ya. Oh, berarti walaupun dia udah selesai tapi di input pesanan statusnya masih dalam proses. Iya. Oh gitu. Berarti dia nggak otomatis kalau udah pindah ke input data penjualan selesai, berarti di input pesanan selesai statusnya. Oh, harus manual. Oh, oke oke. Oke oke. Boleh masuk ke laporan keuangannya? Laporan keuangan ya. Oke, ini laporan keuangan penjualan ya. Tadi baru mau Kak Intan tanyakan terkait dengan HPP sama keuntungan. Ya, HPP itu harga pokok penjualan yang dipasarkan sama si ownernya gitu ya. Keuntungannya berapa gitu. Tapi ternyata kalian nggak punya akses dalam hal itu ya. Ya. Oke. Oke, di sini udah ada rekapannya. Ini bisa request juga ya untuk bulan Mei tahunnya atau per minggunya. Rekapan per minggunya apa bisa kedetek atau enggak? Oke, berarti per minggunya nggak bisa. Oke, berarti ini khusus per bulan. Hari juga nggak bisa berarti. Iya. Berarti per bulan boleh. Tahu untungnya. Iya. Kalau banyak yang beli tadi. Jadi satu hari belum kelihatan gitu ya. Oke, berarti ini cuma per bulan. Ini bulan Mei itu bisa. Ini kalau coba klik bulannya. Masih apa? Oke, coba. Oh, F2. Acuannya di A5 SD. Nih, kalau dia 5 maka berarti Oke. Berarti kalau misal mau lihat laporan bulan lalu bisa? Iya, misal sebelum Mei, April gitu. Gimana? Oh, oke. Berarti nanti yang bagian kolom yang J sampai M itu rekapannya ya hasilnya ya? Untuk semua. Oh, oke.
Mungkin untuk perbandingan ya, mungkin nanti bisa dibikin grafik untuk melihat persentasenya, penjualannya gitu. Iya, grafiknya entah grafiknya per bulan atau per minggu gitu. Karena kan biasanya apalagi masih merintis itu kalau untuk penjualan sehari biasanya tetap dihitung. Itu untuk membantu juga. Ya, mungkin itu aja sih nanti sarannya boleh ditambahkan. Tapi terkait yang tadi kan keuntungannya kenapa kita menggunakan aplikasi ini kan tadi ada beberapa untuk efisien waktu, untuk meminimalisir kesalahan ya. Tapi ternyata tadi ada beberapa yang memang perlu diperbaiki. Nah, itu silahkan diperbaiki. Untuk overall udah bagus, udah bisa terpakai, udah bisa digunakan gitu ya sesuai dengan fungsinya. Kak Intan juga jadi tertarik gitu. Kayaknya bagus nih buat usaha boci Kak Intan gitu. Masih ya? Masih Pak. Karena memang Intan juga bikin laporan keuangan, data penjualan tapi masih manual Oh, gitu. Pengennya sih untuk kedepannya pengen gini juga, makanya tadi Kak Intan sedikit agak pengen tahu gitu gimana caranya nambah produk kalau misal usaha kita banyak gitu kan. Terus terkait penjualannya juga itu harus kritis banget, pengeluarannya berapa, HPP-nya berapa, operasionalnya berapa. Nah, mungkin itu nanti boleh ditambahkan gitu ya. Tuh ya, untuk kedepannya kalau emang aplikasi ini bakal digunakan untuk selama usaha itu berlangsung gitu. Mungkin itu aja ya, Iqbal sama Rafah. Terima kasih. orangnya makannya nggak jadi ya. Nggak bisa habis soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, Ibu, Kaupi. Gimana perasaannya hari ini? Tegang. Tegang, seneng ya. Untuk secara apa namanya presentasi udah oke, jelas pemaparannya. Terus untuk secara desain antar mukanya rapi, warnanya oke. Kalau kita bilang nggak norak gitu warnanya ya, antara hijau dan merah biasanya. Ini rapi gitu ya. Untuk ininya pun menunya lengkap. Cuman Kak Rifki mau lihat di pengaturan akun. Tadi yang mau hapus akun itu. Oke. Ketika Iqbal mau hapus akunnya apa? Bisa ya? Itu kalau Iqbalnya admin. Kalau Iqbalnya admin, berarti hanya admin. Soalnya kan yang masuk ke sini admin. Oh, admin. Iya. Ini tadi yang masuk admin. Oh, akun admin berarti bisa. Kalau bisa nggak bisa, kan nggak bisa ke sini. Paling yang admin yang bisa hapus akun yang. Oh, hanya admin yang bisa pengaturan akun. Oke. Mau tanya ini aplikasinya buat penjualan online atau offline? Ini Hanya di stuck di toko atau buat penjualan yang online masuk online Kak. online? Iya. Dia yang si pemiliknya yang apa namanya tuh sama pembelinya gitu. Kayak mau pesan apa ini gitu. Oh iya. Cuman dia kan nginputnya tuh pas. Oke. Mungkin bisa ya ditambahin tanggal pengirim. Biasanya kalau orang jualan online itu ada tanggal pesanan terus dikirimnya kapan gitu. Biar secara laporan biasanya jelas tuh ya. Pesanan kapan ya laporannya. Izin menjawab. Yang pertama dia tuh si pemilik usahanya tuh menjualnya di daerah itu aja. Ini kan kita pemiliknya di Cianjur ya, nah cuman paling di situ aja. Terus juga ya itu sekitaran Cianjur. Kalau bikin kayak gitu kita sengaja gak buat karena ya tadi itu dia tuh terus kalau ada orang yang beli kan di daerah Cianjur juga ya, paling itu langsung kirim. Kalau dia pesen ada orang yang pesen saya ini langsung kirim gitu. Langsung dikirim hari itu ya. Makanya kita nggak bikin tanggal berapa rasanya mau bikin. Oh ya nggak ini.
Butuh. Oke. Ya oke, secara ini udah bagus. Congratulations. Mungkin itu aja. Terima kasih. Memperbaiki Iya. masukannya dari Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iqbal dan Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Masya Allah sekali hasilnya selama kurang lebih 4 bulan diklat kalian. Kalian sudah bisa mengaplikasikan dalam bentuk workshop seperti ini, walaupun tadi masih ada kekurangan ya, nanti dilengkapi lagi. Ibu cuma mau tanya, ini untuk gambar ini kalian berdua yang buat atau memang ikon dari Maharaninya, nama Maharaninya siapa yang buat? Kita, Kak. Eh, Diambil dari nama belakang yang ketiga. Kalau Ya, yang ketiga. kalau toko yang sebenarnya namanya siapa? Eh, Nama labelnya si labelnya toko ini. belum ada, Kak. Oh, belum. Iya. Makanya kita Hmm, bikin ininya, logonya. logonya. Terus kalian berdua udah izin belum nih sama yang punya? Udah, Kak. Udah, Bu. Sudah izin. Sudah dapat izin. Terus disetujuin juga gitu ya. Ya. Gambarnya kalian berdua yang buat. Ya, ini kita bikin di Canva, makanya tadi ada sponsor Canva. Karena kanvasnya tadi ya ini berarti kalian yang buat ini ya. Iya. Oh, Dari- bukan icon dari snacknya itu. Bukan. Kalau mau ibu boleh tahu label toko di sana apa? Polos aja tuh ininya gambar Iya, nggak plastik. ada. Oh Jadi gitu. kayak watch biasa. Hanya biasa aja, nggak ada label mereknya gitu ya. Nah, Oh, nanti kalian bisa promosiin, bantu anak kelas desain grafis tuh, bikin labelnya, kerjasama. Tapi bagus banget ini perpaduan gambarnya. Kalau untuk bimbingan makalah tuh kan ibu lihat di makalah tuh 5 kali ya, 5 kali bimbingan. Nah, kalian itu 5 kali atau berapa kali untuk bimbingan ke KOP sebagai pembimbing dan Paule sebagai bentuk makalahnya? 5 kali cukup? 5 kali. Full 5 kali? Iya. Oh, nggak kurang nggak kurang misalnya 4 kali, 3 kali, Pas banget. 5 kali. Masa kemarin tuh ada 4 kurang, tapi kita bimbingan lagi Pak Oleh, jadi pas 5. Baik. Berarti sudah memenuhi standar kalau sudah layak untuk diuji gitu ya, saudara seperti itu. Itu saja Iqbal dan Arafah. Tadi juga Ibu sebenarnya mau minta ditambahkan, bisa nggak sih kalau tadi di master product ya yang tadi itu tuh, kalau misalnya ada barang misalnya expired gitu misalnya, ditambahin misalnya barang-barang yang yang expired gitu kan situ, bisa nggak tuh ditambahkan? Apa kayak tadi karena ini manual, jadi kalian harus Iya. nggak Terus bisa. sama bikinnya juga sih apa ya? Maksudnya bukan mendadak sih, nggak mendadak juga, tapi Iya. bikin baru-baru gitulah. Terus langsung dipromosiin di media sosial, jual gitu, nggak sampai dibikin stok. Makanya ini stoknya 10. Oh gitu. Tapi kan tadi kata Kak Intan, next kan kalau sudah besar itu kan stok barang juga akan banyak, dan namanya jualan itu kan nggak mesti dia item barang ini pasti habis dalam 1 bulan, kan enggak tuh. Kadang-kadang ada yang expired gitu kan, sampai numpuk-numpuk gitu kan. Seharusnya kan misalnya bisa nggak sih kalau nanti misalnya tadi mau minta tambah misalnya apa sih namanya itu iya maksudnya form itu penambahan apa tuh kalau di dalam itu tuh tadi kan kategori masuknya ke master produk apa input apa tadi? yang ini. No, yang tadi snack asin Jadi apa nambah master produk produk ya. kan. Nah, bisa nggak tuh nanti misalnya kalian nambah expirednya gitu, kadar luasanya. Jadi kan kita tahu nih kalau dari aplikasi Excel ini kita bisa lihat oh ini barangnya jangan sampai keluar deh karena ini udah expired misalnya gitu. Tadi Ibu juga pengen minta tambah seperti itu, tapi kan tadi kalian ada
ini hanya manual ya. Ya, nanti kalau misalnya bisa diperbaiki lagi karena dari awal sudah bagus sekali, sudah keren sekali penyampaian materinya, public speaking juga sudah luar biasa. Nanti bisa diperbaiki lagi kekurangannya ya. Luar biasa, masya Allah. Sukses untuk Iqbal dan Arafah. Amin. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Baik, mungkin itu saja tadi paparan dan pembahasan yang telah kami sampaikan mengenai aplikasi dari hasil workshop kami selama 1 bulan ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.